Kebakaran melanda dua rumah warga di perumahan Cengkareng Indah, Kapuk, Jakarta Barat. Kepulan asap pekat membumbung tinggi akibat besarnya kobaran api. Kobaran api juga merambat ke rumah lain. Warga bahkan harus mendobrak pagar rumah yang terkunci untuk upaya melokalisir api. Sementara petugas damkar dan PPSU berjibaku memadamkan kebakaran. Akibat peristiwa ini, sepasang lansia pemilik salah satu rumah luka bakar. Lukas tadi saya lihat ininya nih, jidatnya udah kelupas, kulitnya sama rambutnya hangus. Itu dia pemilik rumah ya? Pemiliknya. Ini kebakaran apa sih? Kalau kebakaran sih belum pasti. Ini rumah ya tapi Rumah. ya? Ada berapa bangunan yang kena? Yang Bapak lihat? Sementara sih sebenarnya ada satu yang kena imbasnya tuh, yang punya pribadi dia baru satu tuh. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kepulan asap membumbung tinggi dan api membakar seluruh isi kantin Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan di Kota Kediri, Jawa Timur. Peristiwa ini pun membuat pengunjung dan pasien rumah sakit panik lantaran kepulan asap masuk ke ruang rawat inap hingga memaksa petugas mengevakuasi sejumlah pasien. Api pun berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran dari Kota Kediri tiba di lokasi dengan mengerahkan 4 mobil pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu, hingga kini petugas masih melakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Hadiri sidang paripurna DPR RI, Presiden Prabowo mengumumkan ekspor komoditas sumber daya alam harus melalui BUMN. Pembacaan tuntutan terhadap 4 anggota TNI terdakwa penyiraman air keras terhadap Andri Yunus batal dilakukan hari ini. Kunjungan kenegaraan Putin ke Cina disambut hangat oleh Presiden Cina Xi Jinping. Halo, selamat sore pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peraturan pemerintah tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang salah satunya mengatur peran BUMN sebagai marketing tunggal ekspor komoditas. Kami akan bahas lengkapnya dalam dialog sore ini bersama saya David Silahoy. Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, unjuk rasa sambut peringatan 28 tahun reformasi pada Selasa sore dan berlangsung ricuh. Tidak hanya terlibat saling dorong, massa bahkan terlibat aksi baku hantam dengan petugas. Aksi saling tarik dan dorong antara mahasiswa dengan petugas kepolisian terjadi saat unjuk rasa menyambut peringatan 28 tahun reformasi di badan jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Mahasiswa yang berada di barisan paling depan berusaha keras merebut atribut demo yang diamankan paksa petugas. Salah seorang mahasiswa bahkan jatuh terpental saat kericuhan terjadi hingga memicu aksi baku hantam. Beruntung kericuhan berhasil diredam setelah mahasiswa memilih melanjutkan aksi tanpa membakar ban bekas. Aksi unjuk rasa digelar sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dalam rangka menyambut peringatan 28 tahun reformasi yang jatuh pada 21 Mei. Aksi kami pada hari ini tak lain dan bukan untuk memperingati Hari Reformasi, dalam hal kami melakukan aksi prakondisi sebelum menuju tanggal 21 Mei memperingati Hari Reformasi. Sekaligus mengevaluasi Kabinet Merah Putih rejim Prabowo Gibran menjelang 2 tahun kepemimpinannya. Dalam aksinya, mahasiswa meminta pemerintah lebih memfokuskan alokasi anggaran untuk peningkatan layanan pendidikan untuk kecerdasan kehidupan bangsa.
Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Ibu dan anak tewas tertimbun longsor di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Satu korban berhasil ditemukan, sementara satu korban lain masih dalam pencarian. Hujan deras yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan mengakibatkan tanah longsor. Derasnya debit air di atas perbukitan membuat tanah di sekitar lokasi mengalami longsor dan menimbun 2 orang korban yang merupakan ibu dan anak. Saat hujan deras, korban pergi ke belakang rumah untuk memperbaiki saluran air yang tersumbat. Nah, saat memperbaiki saluran air, tiba-tiba material longsor menimbun keduanya. Petugas BPBD yang menerima laporan langsung melakukan pencarian dengan mengerahkan 1 unit alat berat. Kancing aja kancing. Petugas menemukan 1 orang korban, sementara korban lainnya masih dalam pencarian. Ini terjadi longsor kemarin berkisaran di pukul 19 WIB, di mana hujan sangat deras di Kecamatan Batang Toru, yang mana kami dapatkan info dari anak korban bahwa ibunya dengan si anak karena hujan terus air mengalir ke rumah, jadi mereka untuk memperbaiki saluran air di atas. Jadi saat turun ke lapangan untuk memperbaiki saluran di atas, tiba-tiba terjadi longsor. Dan dapat kami laporkan juga bahwa saat kejadian ada 2 orang korban, ibu dengan anaknya. Korban tewas telah dibawa ke Puskesmas Batang Toru. Sementara petugas gabungan masih mencari 1 korban lain yang hilang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. 2 kelas Seman 7 Mataram ambruk, 5 siswa terluka. Peristiwa mencekam itu terekam di kamera siswa. Beginilah suasana histeris dan kepanikan di Seman 7 Mataram. Begitu mendengar suara sangat keras, siswa-siswa langsung bergegas menuju ke 2 ruang kelas yang roboh. Saat ambruknya kelas, masih ada sejumlah siswa di dalamnya. Bagian pintu dan tembok di luar masih tersisa, namun seisi ruangan dengan atap, genteng, dan dinding di dalam kelas roboh. Ya, beginilah situasi kepanikan siswa bersama guru saat menyaksikan atap ruang kelas mereka roboh. Kayu-kayu berjatuhan dan siswa histeris ingin mencari tahu kondisi temannya yang terjebak di dalam reruntuhan. Hingga saat ini belum bisa diketahui penyebab ambruknya 2 ruang kelas di Seman 7 Mataram ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan siap menanggung seluruh biaya pengobatan para siswa yang menjadi korban insiden ambruknya bangunan 2 ruang kelas di Seman 7 Mataram. 4 siswa luka telah diperbolehkan pulang ke rumah, sementara 1 siswa masih menjalani observasi di rumah sakit. Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal mengunjungi 1 siswa yang dirawat. Kami yang salah harusnya tidak terjadi, yakin hasilnya sama kami perbaiki segera. Ya, pemirsa, 1 rumah yang merangkap usaha laundry di Makassar, Sulawesi Selatan terbakar usai tabung LPG yang digunakan meledak. 1 wanita pekerja laundry terluka parah. Petugas pemadam kebakaran Kota Makassar bersama aparat Polsek Rapocini mengevakuasi seorang wanita pekerja laundry yang terluka bakar parah di sebuah rumah merangkap usaha laundry di Jalan Talasalapang 1, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya terjadi ledakan hebat pada mesin laundry hingga membuat seisi rumah terbakar. Kebakaran dipicu ledakan tabung LPG. Sementara itu, api baru bisa dikendalikan setelah mengerahkan 3 unit armada damkar serta 13 personel ke lokasi hingga kobaran api tidak sempat merambat ke bangunan lain di sekitar rumah.
Nah, itu korban tadi kebetulan ini diganti gasnya, ganti gas, terus itu yang gasnya terbakar, menyebabkan kebakaran. Itu apakah itu pekerja laundry atau anak kos? Pekerja laundry. Pekerja laundry. Berapa orang Pak korban? Satu orang. Satu orang. Ya. Luka bakar Pak ya? Luka bakar. Itu karena dia, kenapa dia bisa kena luka bakar Pak? Karena dia yang bekerja di sini di sekitar laundry, dekat dengan tempat kerjanya, makanya waktu ganti gas itu yang menyebabkan kebakaran. Saat ini pekerja laundry yang terluka dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara kerugian material ditaksir cukup besar setelah bangunan dan peralatan usaha laundry hangus terbakar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yuspin, iNews melaporkan. Kabel semrawut terlihat di sepanjang Jalan Kartini Pancoran Mas, Kota Depok. Warga merasa khawatir karena kabel menjuntai hingga ke jalan dan membahayakan para pengendara. Pemandangan tak sedap terlihat di sepanjang Jalan Kartini Pancoran Mas, Kota Depok. Kabel utilitas tampak semrawut, bahkan sebagian menjuntai rendah hingga membentuk gulungan di atas permukaan jalan. Kondisi ini membuat warga setempat maupun pengendara yang melintas merasa khawatir karena bisa memicu kecelakaan. Warga sekitar terpaksa seringkali mengikat dan merapikan kabel karena kabel mengganggu aktivitas mereka. Gak tahu ini dari petugasnya, ini katanya lagi dicabut-cabutin sih, lagi mau dipindahin dari udara ke bawah tanah. Nah, tapi ditinggalin gini aja, udah berapa lama? Udah ada sebulan sih, cuman kan kalau yang untuk bagian sini baru ada seminggu sih bagian sini mah gitu. Bang, merasa terganggu gak sih Bang? Terganggu Bang, kadang takut juga kalau yang gange kena leher gitu. Warga berharap pemerintah Kota Depok segera mengambil tindakan untuk menata kembali kabel-kabel semrawut ini agar tidak memakan korban dan mengembalikan kenyamanan pengguna jalan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ibu dan anak tewas tertimbun longsor di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Satu korban berhasil ditemukan, sementara satu korban lain masih dalam pencarian. Hujan deras yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan mengakibatkan tanah longsor. Derasnya debit air di atas perbukitan membuat tanah di sekitar lokasi mengalami longsor dan menimbun 2 orang korban yang merupakan ibu dan anak. Saat hujan deras, korban pergi ke belakang rumah untuk memperbaiki saluran air yang tersumbat. Nah, saat memperbaiki saluran air, tiba-tiba material longsor menimbun keduanya. Petugas BPBD yang menerima laporan langsung melakukan pencarian dengan mengerahkan 1 unit alat berat. Kancing aja, kancing. Petugas menemukan 1 orang korban, sementara korban lainnya masih dalam pencarian. Ini terjadi longsor kemarin berkisaran di pukul 19 WIB, di mana hujan sangat deras di Kecamatan Batang Toru, yang mana kami dapatkan info dari anak korban bahwa ibunya dengan si anak karena hujan terus air mengalir ke rumah, jadi mereka untuk memperbaiki saluran air di atas. Jadi saat turun ke lapangan untuk memperbaiki saluran di atas, tiba-tiba terjadi longsor. Dan dapat kami laporkan juga bahwa saat kejadian ada 2 orang korban, ibu dengan anaknya. Korban tewas telah dibawa ke Puskesmas Batang Toru. Sementara petugas gabungan masih mencari 1 korban lain yang hilang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya memetakan sejumlah lokasi di Jakarta sebagai titik rawan kriminalitas. Guna mengurangi aksi kejahatan, Polda Metro Jaya membentuk tim pemburu begal.
Aksi kejahatan khususnya begal kerap terjadi di ibu kota. Polda Metro Jaya mengungkap sejumlah wilayah rawan begal mulai dari Jenderal Ahmad Yani dan Jalan Perintis di Jakarta Pusat, Kebayoran Baru, Gandaria dan Patung Kuda di Jakarta Selatan hingga beberapa lokasi di Jakarta Barat, Jakarta Utara dan perbatasan Jakarta. Untuk meminimalisir angka kriminalitas, Polda Metro Jaya membentuk tim pemburu begal yang akan berpatroli selama 24 jam. Selain meningkatkan patroli, polisi juga meminta agar masyarakat aktif melaporkan aksi kejahatan melalui call center. Dan kepada jajaran polisian Polda Metro Jaya untuk menindak tegas para pelaku kejahatan yang membahayakan jiwa masyarakat, bahkan membahayakan jiwa petugas polisian. Jangan ragu untuk melakukan tindakan tegas dan terukur. Tindakan tegas sebagai upaya pemberantasan kejahatan jalanan mulai diberlakukan. Dua pemuda yang jadi DPO dan kerap melakukan aksi begal, perampokan hingga pencurian dibekuk di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Bahkan polisi harus bertindak tegas dengan melumpuhkan keduanya dengan timah panas. Dua pelaku pencurian motor terekam CCTV saat menggasak motor warga yang terparkir di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Aksi pelaku pun viral karena tergolong nekat dilakukan saat siang hari di tengah kesibukan aktivitas warga. Tak butuh waktu lama, polisi yang sudah mengetahui identitas kedua pelaku, JF dan AS, segera menggelandangnya ke Polda Metro Jaya. Keduanya sudah masuk target operasi polisi karena kerap melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan. Bahkan, akibat kedua pelaku melawan saat dibekuk di wilayah Pasar Rebo, petugas harus melumpuhkannya dengan timah panas. Hasil pemeriksaan sementara, keduanya sudah 6 kali beraksi di sejumlah titik di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi. Kami tidak akan pernah ragu-ragu demi menjaga keselamatan masyarakat dan petugas kami yang sedang melaksanakan tugas. Kami akan melakukan tindakan tegas dan terukur kepada para pelaku begal yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Polisi masih mengembangkan jaringan pencurian ini dan masih mengejar keterlibatan pihak lain dalam aksi kejahatan keduanya. Sementara kedua pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Henry Sayangbati, iNews melaporkan. Kembali ya, ini tolong dong yang melihat becek berwarna putih gitu ya, ini terjadi pembegalan nih motor enteng. Maraknya aksi begal di ibu kota menjadi perhatian khusus Polda Metro Jaya. Dalam sejumlah kasus, pelaku tidak hanya merampas harta korban, namun juga nekat melukai hingga membuat nyawa orang tak berdosa melayang. Sejumlah wilayah Jakarta kini hampir merata menjadi rawan kejahatan begal, mulai dari Jakarta Pusat, di kawasan Jenderal Ahmad Yani, hingga Jalan Perintis. Begitu juga di Jakarta Selatan, data kepolisian mencatat wilayah Kebayoran Baru, Gandaria, tak luput dari intayan perampok nekat. Sejumlah wilayah di Jakarta Barat, Utara, hingga daerah perbatasan Jakarta menjadi sasaran pelaku. Untuk mengantisipasi kejahatan jalanan, Polda Metro Jaya membentuk tim pemburu begal yang disebut akan beroperasi selama 24 jam penuh. Tim ini dikerahkan ke titik-titik rawan kejahatan, termasuk kawasan rawan pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, hingga aksi jambret. Dan saya sudah perintahkan ya kepada jajaran polisian Polda Metro Jaya untuk menindak tegas para pelaku kejahatan yang membahayakan jiwa masyarakat, bahkan membahayakan jiwa petugas polisian. Jangan ragu untuk melakukan tindakan tegas dan terukur. Selain meningkatkan patroli, polisi juga meminta agar masyarakat aktif melaporkan aksi kejahatan yang mereka temui melalui call center 110. Tim Liputan iNews melaporkan. Begal dan kejahatan jalanan di Jakarta semakin meresahkan warga. Polda Metro Jaya akhirnya turun tangan dengan membentuk tim pemburu begal yang siap siaga 24 jam. Asyik merekam bus telolet yang melintas, seorang bocah malah jadi korban jambret ponsel di Jalan Pahlawan Rempoa, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku yang mengenakan helm ojol tiba-tiba merampas ponsel korban yang tengah digunakan. Panik, ponselnya dirampas. Korban sempat mengejar pelaku namun sia-sia.
Sementara sejumlah penumpang bus yang melihat kejadian ini hanya bisa berteriak serta menyalakan klakson untuk mengundang perhatian warga. Usai kejadian, bersama orang tuanya korban melapor ke polisi. Ada satu unit handphone merek Oppo, dan di dalam satu handphone ada voucher game sebesar 500.000. Polisi mengingatkan dan meminta orang tua untuk selalu mengawasi anaknya dengan tidak menggunakan ponsel serta menggunakan sepeda listrik di jalan raya. Saat ini polisi juga masih mengejar pelaku. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tadi adalah informasi terkait tengah asik merekam bus telolet di atas sepeda listrik. Seorang bocah malah jadi korban penjamretan di Tangerang Selatan, Banten. Dan berikutnya pemirsa, pembacaan tuntutan terhadap 4 anggota TNI yang terlibat kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus batal dilakukan pada hari ini. Sidang tuntutan yang seharusnya digelar hari ini ditunda karena auditor mengajukan 2 ahli, yakni dokter spesialis bedah plastik dan dokter spesialis mata dari RSCM yang merawat Andri. Dalam sidang akhirnya disepakati ahli dari kubu penasihat hukum akan dihadirkan pada Selasa 2 Juni. Sementara pembacaan tuntutan dijadwalkan pada Rabu 3 Juni nanti.